Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang wakaf. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang sejarah wakaf, rukun, syarat, dan dalil yang menjelaskan dasar boleh melakukan wakaf. Berbicara tentang wakaf, pemerintah Indonesia telah mendirikan suatu lembaga yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia atau BWI, yang berfungsi untuk mengelola perwakafan secara terstruktur. Adapun ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kali ini kita akan membicarakan jabaran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan prosedur perwakafan maupun cara pendaftaran tanah wakaf. Jabaran tersebut tertuang dalam Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 22. Penjelasan yang lebih rinci mengenai pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pasal 11 menjelaskan tentang tugas nazir. Nazir adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan wakaf untuk kemaslahatan umat. Salah satunya dari sektor perekonomian yang lebih baik. Harta wakaf diserahkan kepada nazir. Nazir memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. 2. Pasal 16 menjelaskan tentang jenis harta benda. Pasal 16 menyatakan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Termasuk dalam kategori benda tidak bergerak adalah hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun atau benda yang tidak bergerak lainnya. Sementara benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pasal 17 menjelaskan tentang ikrar wakaf. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Untuk dapat melaksanakan tahapan ini, wakif atau kuasanya menyerahkan surat bukti kepemilikan harta benda wakaf kepada PPAIW. Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 4. Pasal 22 menjelaskan tentang penggunaan harta wakaf. Harta wakaf dapat digunakan untuk 1. Sarana dan kegiatan ibadah. 2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. 3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. 4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kepentingan umum lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan dibahas mengenai prosedur perwakafan tanah. Adapun tata cara perwakafan tanah dan pendaftarannya terdiri dari 6 tahapan, yakni 1. Calon wakif melengkapi surat-surat dan menyerahkan kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW. Surat-surat tersebut diantaranya sertifikat hak milik atau tanda bukti yang sah, surat keterangan tentang kepemilikan dari kepala desa dan tidak dalam sengketa, surat pendaftaran tanah dari kepala subdirektorat agraria setempat bila yang diwakafkan adalah berbentuk tanah, dan izin dari bupati atau wali kota madya kepala daerah CQ kepala subdirektorat agraria setempat. 2. Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada nazir yang telah disahkan di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW dalam wilayah tertentu, dengan minimal saksi 2 orang yang memenuhi syarat dan dituangkan dalam bentuk dokumen atau tulisan. 3. Apabila calon wakif tidak mampu atau dalam keadaan darurat lainnya, maka dapat membuat ikrar dalam bentuk tertulis dengan persetujuan kandepak dalam wilayah tertentu dan dibacakan kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW dan 2 orang saksi yang memenuhi syarat. 4.
Keempat, akta yang sudah dibuat dan disalin sebanyak 3 rangkap dan 4 salinan. Lembaran Akta Ikrar Wakaf atau AIW yang asli disimpan oleh PPAIW. Lembaran kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Bupati atau Wali Kota Madia, Kepala Daerah, CQ, Kepala Subdirektorat Agraria setempat. Lembaran ketiga dikirim ke Pengadilan Agama setempat, sedangkan salin yang dibuat rangkap 4 diberikan kepada wakif, nazir, kandepak, dan kepala desa setempat. 5. PPAIW atas nama nazir mengajukan permohonan pendaftaran wakaf kepada Kepala Daerah CQ Subdirektorat Agraria. Setelah ditinjau memenuhi syarat, maka perwakafan tanah milik yang bersangkutan dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya. 6. Setelah semua proses dilewati, maka segala ketentuan tunduk pada hukum yang berlaku dan sertifikat tanah wakaf telah mempunyai alat bukti yang kuat. Itulah penjelasan mengenai Undang-Undang Pengelolaan Wakaf dan prosedurnya. Jadi, wakaf mengandung banyak manfaat, tidak hanya untuk diri kita pribadi, namun juga untuk orang banyak. Misalnya, dengan berwakaf, maka dapat didirikan sarana ibadah, pendidikan, membantu fakir miskin, dan menolong kaum yang lemah. Selain itu, wakaf juga merupakan investasi masa depan yang manfaatnya dapat diterima oleh si wakif. Melalui wakaf, kita bisa belajar untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat, diberkahi, dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.